Ada satu buah kategori device teknologi baru yang mungkin sampai saat ini itu hanya ada di Amerika. Kategori baru ini dinamakan wearable AI device. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini, dan kali ini kita akan membahas sebuah kategori baru di dunia teknologi, yaitu wearable AI device. Oke, jadi buat kalian ya yang nggak tahu apa sih wearable AI device itu, mungkin saya bisa kasih penjelasan tipis-tipis ya. Jadi sekarang ini kan zaman sudah semakin maju guys, dan semuanya itu serba AI. Bahkan kalau kalian nggak bisa apa-apapun, nggak bisa gambar, nggak bisa nulis, nggak bisa apapun, semuanya itu dengan teknologi AI bisa dilakukan. Bahkan ya ada influencer yang jelas-jelas palsu gitu ya, foto-fotonya dipakai untuk endorse barang, tapi sebetulnya influencer tersebut adalah bikinan AI guys. Nah ini benar-benar mind blowing banget. Oke, cukup dengan AI-nya. Nah, wearable AI device ini, mereka itu memikirkan bahwa setidaknya manusia ini membutuhkan bantuan AI di setiap kehidupannya. Nah, oleh karena itu mereka membuat sebuah device yang bisa dibawa kemana-mana dan dipegang dengan mudah atau dipakai dengan mudahnya ya. Nah, di sini kategori wearable AI device itu muncul, dan ada dua yang sudah terwujud ya, yang udah dijual ke umum sampai saat ini. Yang pertama adalah Rabbit R1 dan yang kedua adalah Human AI Pin. Nah, dari kedua ini semuanya itu dua-duanya udah direview oleh reviewer teknologi di luar, apalagi MKBHD guys. Dan ya, kalian mau tahu gimana reviewnya? Dari MKBHD sendiri dan dari banyak orang yang lain ya tentunya, ternyata reviewnya itu benar-benar jelek. Bukan jelek gimana ya, tapi mereka mengatakan bahwa sebetulnya hal ini tuh bisa lebih bagus lagi. Jadi seperti dikeluarkannya itu kesannya terburu-buru dan banyak errornya gitu ya. Meskipun beberapa teknologi itu merupakan teknologi yang baru ya. Seperti misalnya di Human AI Pin itu, kalau misalnya kalian arahkan tangan kalian di depannya, itu ada proyektor yang bisa untuk menampilkan tulisan atau gambar yang bisa kalian lihat gitu ya. Dan dengan gerakan gesture dari tangan kalian itu bisa di scroll atau diubah, mau melihat yang mana itu bisa. Jadi menurut saya memang smart banget gitu ya. Teknologinya juga baru banget dan belum ada di beberapa device lainnya. Nah, lalu juga biasanya wearable AI device ini digunakan untuk bertanya. Nah, di sini misalnya kita bertanya dengan Rabbit R1 atau AI Human Pin ini, itu ternyata mereka bisa menjawab. Nah, untuk menjawabnya pun itu harus terhubung ke internet guys. Dan ya kalian tahu sendiri lah, kalau error tidak terhubung ke internet tentu saja kadang bisa nge-lag atau tidak bisa menjawab. Nah, hal ini yang dibahas oleh banyak reviewer teknologi lainnya. Nah, lalu juga ada beberapa hal seperti kalau misalnya tanya menggunakan kamera di Rabbit R1, itu jawabannya itu sering ngaco atau tidak akurat ya. Di sini oleh karena itu banyak yang ngomel, kenapa device yang seperti ini jawabannya tidak akurat malah dijual secara publik, dan secara harganya pun juga cukup mahal guys. Jadi harganya pun itu ratusan dolar yang seharusnya kalian bisa beli smartphone gitu ya guys. Dan banyak orang yang ngomong kalau wearable AI device ini sebetulnya bisa dijadikan aplikasi saja di smartphone. Semua yang diomongkan oleh orang-orang itu ternyata ya benar. Ada yang bisa masukkan Rabbit R1 itu ke dalam Android OS guys. Dan kerjanya pun sama persis ya. Jadi bisa dilakukan seperti layaknya sebuah aplikasi aja gitu. Lalu juga kenapa mereka meluncurkannya sebelum bulan Mei? Karena mereka tahu guys, di bulan Mei dan juga bulan Juni itu ada Google I/O dan juga Apple WWDC. Nah, kalau mereka merilisnya pada saat atau bulan Mei atau Juni, maka ya kalau misalnya antara Google atau Apple ini meluncurkan wearable AI device, ya jelas mereka ini udah kalah telak ya guys. Udah kalah sejauh-jauhnya. Karena mereka kan merupakan startup gitu ya.
Nah, oleh karena itu mereka meluncurkannya itu agak sedikit prematur menurut banyak reviewer luar di sana. Dan oleh karena itu ya banyak review buruk karena harganya menurut mereka itu sangat mahal banget. Meskipun begitu juga pada saat ditanya, jawaban mereka itu nggak langsung keluar dengan cepat, kadang-kadang agak lambat karena diproses melalui internet gitu ya. Nah, hal itu yang membuat banyak orang agak kecewa. Dan meskipun hal ini nggak akan sampai masuk ke Indonesia guys, mungkin kalian juga harus tahu bahwa ternyata ada kategori wearable AI devices ini. Dan menurut saya memang wearable AI devices ini mungkin keluar terlalu cepat. Jadi teknologi ini keluar terlalu cepat dan terlalu prematur sehingga mungkin bakalan mati dulu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan guys, kalau di masa depan mungkin 5 atau 6 tahun lagi ada sebuah wearable AI device yang dipakai oleh banyak orang dan berhasil. Entah itu dibuat oleh Google atau dibuat oleh Apple atau bahkan Microsoft guys. Kita masih nggak tahu kan. Tapi ya untuk saat ini yang dibuat oleh startup tersebut memiliki ide yang sangat bagus, tapi ternyata untuk hasilnya itu masih kurang bagus dan banyak yang ngomel. Ya mungkin itu aja sih buat kalian yang nggak tahu apa itu wearable AI device. Mungkin itu aja. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrolin tentang wearable AI device ini guys. See you guys di video selanjutnya. Mungkin nggak sampai di Indonesia karena terlalu mahal juga, dan ya fungsinya itu bisa digantikan oleh smartphone gitu ya ternyata. Nggak habis pikir sih, kenapa ya ada yang mau bikin itu. Mungkin kalau nantinya wearable AI device ini bentuknya kayak maskot gitu bisa dibawa-bawa, ya mungkin baru bisa laku kali ya.